Senang hari Sabat isan pokagu Ponsiko Elder Doros yang sudah memimpin kita dalam acara kebaktian khutbah ini. Untuk Sabat ini saya ingin berbicara sekali lagi, bagaimanakah nanti di sorga. Dan pada hari kemarin sewaktu kebaktian kita di rumah saudara Jenir, saya juga telah menyebutkan topik yang sama. Tetapi untuk kali ini, mari kita lanjutkan dengan melihat ayat-ayat yang terdapat dalam Alkitab. Apakah perkara-perkara yang kita perlu ketahui nanti apabila berada di sorga. Akan terkhawatir. Sudah? Oke. Alright. Saya ingin membacakan satu ayat yang terdapat di Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Karena hilang apa engkau? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Inilah janji Tuhan kepada murid-muridnya. Kata-kata ini diucapkan pertama kali didengar oleh 12 muridnya dan beberapa orang yang ikut serta dalam pertemuan itu. Dan peristiwa yang berlaku pada waktu itu ialah Tuhan Yesus telah berkali-kali menyatakan bahwa Yesus tidak akan ada lagi bersama-sama dengan mereka selepas itu. Dan ini merupakan kata-kata ataupun ucapan perpisahan Yesus kepada murid-muridnya. Pada waktu ini, murid-murid Yesus merasa risau karena mereka merasakan bahwa Yesus tidak akan ada lagi bersama-sama dengan mereka. Seolah-olah guru yang mereka hormati ini akan meninggalkan mereka. Dan seolah-olah impian harapan mereka untuk melihat Israel akan menjadi sebuah negara yang mereka impikan, yang mempunyai seorang raja pada waktu itu akan berkecai. Dengan kata lain, seolah-olah harapan mereka akan menjadi satu mimpi yang tidak akan menjadi kenyataan. Dan pada ketika itulah Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Seterusnya dia mengatakan tentang satu tempat, yang mana tempat itu nanti Yesus ataupun Tuhan atau Yesus sendiri akan ada di situ, dan mereka pun akan ada di situ juga. Itu di masa depan, dan ini merupakan sebuah janji Yesus kepada murid-muridnya pada ketika itu. Memandangkan Alkitab ini merentas waktu, merentas budaya, dan kata-kata ini juga ditujukan kepada kita pada hari ini.
Sehingga hari ini janji Tuhan untuk datang kembali ini belum lagi digenapi, belum lagi ditunaikan. Dia dilanjutkan, janji ini dilanjutkan kepada kita yang hidup pada hari ini 2000 tahun kemudian. Perkara yang kita harap-harapkan ataupun nantikan berlaku di masa yang akan datang ini ialah kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Apabila murid-murid ini mendengar bahwa Yesus akan datang lagi nanti, murid-murid Yesus itu bertanya, "Guru, apakah nanti tanda-tandanya kedatangan Anak Manusia itu?" Dan Yesus telah menyimpulkan itu di dalam Matius pasal yang ke-24, juga di buku Lukas dan juga di Markus. Rasul Paulus juga meringkaskan, membuatkan satu summary, satu ringkasan tentang peristiwa itu juga, tentang peristiwa-peristiwa yang akan berlaku sebelum Yesus datang ke dunia ini. Untuk kali ini saya ingin mengkongsikan bahwa terdapat 3 tanda-tanda utama bagi kedatangan Yesus. Yang pertama ialah tanda di langit, tanda di bumi, dan tanda dalam hati setiap manusia. Tanda di langit mula kelihatan dengan ketaranya pada kurun yang ke-16, kurun yang ke-18. Berdasarkan ayat-ayat yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-24 dan juga ayat-ayat yang berkaitan dengannya, yaitu telah terjadi gelap ataupun matahari menjadi gelap dan bulan menjadi merah pada waktu malam. Yang seterusnya ialah tanda-tanda di bumi. Di bumi Yesus menyatakan dalam firman-Nya bahwa akan ada kelihatan perubahan-perubahan ataupun tanda-tanda peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia politik dunia. Dalam politik, mananya dari negara-negara yang ada di atas muka bumi ini, kita akan melihat pattern-nya. Kita tidak akan pergi ke situ apakah perkara itu, tetapi akan ada kelihatan perkara-perkara yang terjadi dari satu masa ke satu masa di setiap negara. Begitu juga dengan ekonomi, bahwa mata uang naik turun, berlaku inflasi, berlaku juga kerugian dan bermacam-macam lagi. Begitu juga dengan pengetahuan manusia. Kalau dalam tahun 90-an itu saya belum mengenal apa itu telepon bimbit. Yang paling maju yang saya gunakan pada waktu itu ialah public phone. Masuk koin sampailah 10 tahun kemudian tahun 2000. Barulah ada ini handphone, tetapi bukan smartphone. Telepon biasa. Agar ngatuni deh. Analog po kan ko digital. Paling SMS pia nga haro no kan to SMS di nga ina pahit balas-balas message nga esok pud hanaman ko. Tetapi selepas itu makin lama makin maju sehingga kan pada hari ini segalanya ada di sini. Kan dari segi teknologi terdapat apa? Kemajuan.
pengetahuan manusia dan juga fisikal bumi ini ataupun fisikal manusia. Tetapi tambahan detail dari segi tanda-tanda yang terdapat dalam agama bahwa akan ada kemajuan penginjilan, akan terjadi ataupun sedang terjadi revival, kebangunan spiritual di seluruh dunia. Tempat-tempat yang kita tidak sangka-sangka akan sampai message kabar baik Tuhan sampai juga pada hari ini. Kalau bukan melalui manusia sampai ke tempat itu, sekurang-kurangnya melalui gelombang radio. Dan ramai yang mengenal Tuhan. Di samping itu terdapat juga penipuan-penipuan dari segi ajaran Alkitab. Juga pengolok-olok, mengolok-olok kepercayaan, mengolok-olok dan mempersiak-siakkan nama Yesus. Ada juga yang memelihara dosa. Bukan saja di dalam diri sendiri, tetapi di dalam keluarga, bahkan di dalam gereja pun terdapat dosa-dosa yang dipelihara. Dan kita juga melihat kekurangan iman dalam kalangan umat-umat Kristen, umat-umat percaya, sehingga kan mereka pergi kepada ilah-ilah lain untuk meminta petunjuk. Terdapat juga kasih yang dingin di antara satu sama lain, saling menggigit, saling memburuk-burukkan. Malahan para pemimpin-pemimpin gereja pun saling bertegang leher. Dan ini sudah pun dinubuatkan bahwa ini akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi perkara yang paling jelas ialah ketakutan akan terjadi dalam hati manusia. Selama 2 tahun ini, kamu dan saya diselubungi dengan fear, dengan rasa takut. Bulan pertama, bulan kedua, pandemik COVID-19, yahai napahila dolayam aris napa lumabus mantad lumabus pia. Dan kalau ada kita lihat case di Malaysia, sudah sampai 40 case, sudah sampai 50 case ayah. Dan apabila ada 1 case di Sabah, sudah risau. Tetapi pada hari ini, beberapa hari yang lalu, sudah ada meninggal dunia karena positif COVID-19 di kampung kami. Risau. Kerisauan, ketakutan akan menguasai manusia. Kita tidak tahu selepas ini apa. Kalau sudah endemik COVID-19 ini, kita diperingatkan untuk siap siaga selalu. Mungkin ada lagi yang lebih besar daripada ini. Dan inilah yang akan menimbulkan rasa takut dalam hati manusia. Takut, dan takut. Fear. Tetapi Matius 24 ayat 42 mengatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jagalah sentiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenar. Setiap orang
yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saudara-sahabat semua, bagaimanakah nanti di surga? Ada 3 perkara yang saya mau kongsikan bagaimana nanti di surga. Kemarin dalam perkongsian di rumah saudara Jenir, di surga ataupun dunia baru yang dijanjikan oleh Tuhan itu, di atas sana ataupun di atas muka bumi ini. Dan rupa-rupanya dunia baru yang dijanjikan oleh Tuhan itu ialah di bumi ini, setelah bumi ini dipulihkan seperti sedia kala. Sahabat-sahabat semua, dikatakan bahwa di Wahyu pasal 21 nanti akan kota Yerusalem yang baru itu akan diturunkan dari surga dan diletakkan di atas muka bumi ini. Dan dikatakan secara simboliknya bahwa dinding kota itu lebih kurang 70 meter tingginya. Saya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah sukatan literal. Mungkin juga simbolik ataupun literal, kita tidak tahu. Kita akan hanya tahu pada waktu itu nanti. Yang pastinya kota pemerintahan Tuhan itu akan ada di atas muka bumi ini, dan dikatakan 70 meter tingginya. Tetapi sama ada dia simbolik ataupun literal, mari kita lihat itu secara spiritual, bahwa tembok kota melambangkan keselamatan, perlindungan, dan juga kedamaian penghuni orang yang tinggal di dalam kota itu. Dikatakan juga bahwa pintu gerbang kota itu ada 12 kesemuanya. Wahyu pasal 21, kita boleh baca ini Wahyu pasal 21 ya. Bahwa pintu-pintu itu yang terdiri pada 12 pintu kesemuanya sentiasa melambangkan bahwa ia adalah sentiasa terbuka, masuk percuma kepada semua orang yang namanya tertulis dalam buku kehidupan yang terdapat dalam ayat ke-27, tanpa mengira bangsa, warga, bahasa ataupun jantina. Mananya semua kita adalah calon kerajaan surga. Di Yerusalem baru ini juga dikatakan hampir lebih kurang 2.200 kaki per kilometer persegi. Kalau saya tidak silap, dari Kekeh ke Sandakan lebih kurang berapa kilometer? 500 ya? Sampaikah? 300. Ya, 300 kilometer. Jadi kalau dari Kekeh ke Sandakan 300 kilometer, kita pergi lagi 300 kilometer ke arah Lahad Datu ataupun Nabawan ataupun di sempadan Indonesia ya, dan pusing lagi 300 ke 300, itu adalah baru 300 kali 300 piro 3 kali 3 9.000, baru 9.000 ya, 9.000 kilometer persegi. Tetapi ini ini lebih kurang ya. Jadi kalau dibandingkan ini ada kecil sedikit dari negeri Sabah barangkali ya, 2.200. Tetapi jangan kita risau tentang kiraan matematik ini. Dan kalau kita lihat ini dalam sudut pandang spiritual, kota itu cukup luas. Cukup luas untuk semua orang, dan letaknya takhta Tuhan. Mungkin ini kalau dibandingkan penduduk dunia yang lebih kurang berbilion-bilion jumlahnya ataupun bilangannya, ada yang mengatakan argue, bagaimana mungkin kota itu boleh muat berbilion orang. Dan ataupun satu lagi tanggapan ialah mungkin hanya 144.000 orang saja yang akan selamat. Ataupun banyak lagi pandangan-pandangan yang lain. Tapi sahabat-sahabat semua, mari kita lihat ini dengan sederhana.
bahwa 2000 kota yang bersaiz 2200 km persegi itu besar. Dan ia memberi bayangan kepada kita bahwa apa? Bahwa tempat itu memang sangat besar. Dan perkara yang kita melihat itu ialah besar dan luas. Dan memang cukup untuk semua orang. Janganlah kita kira itu nombor dia ya. Tetapi dalam bayangan ini kita boleh melihat bahwa ia cukup besar untuk semua orang. Pintu gerbang dan 12 asas ini merujuk kepada umat Tuhan yang setia di sepanjang zaman. Begitu juga dengan emas, permata dan mutiara yang dikatakan ada di kota itu, melambangkan kemuliaan, keindahan dan kekekalan kota itu, kekayaan kota itu untuk semua. Ada juga masih lagi ingat yang lagu yang mengatakan bahwa jalannya mutiara dalam kota suci. Tidak lama lagi jalan kita di sini kena simen kan. Bayangkan dalam mungkin 100 meter salah satu daripada bahan konkrit itu ialah mutiara. Banyak nanti mungkin yang melewat gereja Puhus ya. Tetapi sahabat-sahabat semua, emas, permata dan mutiara melambangkan kemuliaan, keindahan dan kekekalan kota itu. Tetapi yang sangat menarik ialah bagaimanakah nanti keadaan manusia yang tinggal di dunia baru itu. Wahyu pasal 21, pasal 7, pasal 22 saya berikan summary, ringkasan di sini. Akan ada tubuh yang baru, tiada sakit, derita dan kesusahan, tiada maut, dan mempunyai pengertian yang mendalam tentang Tuhan dan rencana keselamatannya, dan perkara yang lalu tidak diingat lagi, dan umat-umat Tuhan akan bertakhta bersama Tuhan. Apakah nanti ganjaran yang diterima pada waktu itu? Tuhan Allah diam atau tinggal bersama-sama dengan kita. Bahwa kita akan bertemu Tuhan muka dengan muka. Kita akan ada direct access kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus melalui Yesus Kristus. Dan disitulah nanti tempat tinggal untuk selama-lamanya. Dan kemuliaan yang hilang dalam tubuh manusia, dalam hidup manusia itu akan dikembalikan. Dan kemuliaan Allah itu akan ada bersama-sama ataupun tinggal menjadi terang kehidupan manusia pada waktu itu. Sahabat-sahabatku, banyak perkara yang mungkin kita boleh pelajari tentang dunia baru ini. Tetapi saya hanya memberikan gambaran keseluruhannya. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang bakal dialami oleh orang-orang yang akan masuk ke dunia baru. Kita hanya mampu membayangkan pada waktu ini. Itu pun Rasul Paulus mengatakan, perkara-perkara yang kita tidak pernah bayangkan pun akan ada pada waktu itu. Dengan kata lain, sorga itu adalah satu tempat yang real, yang nyata, dan ia adalah satu tempat yang sangat luar biasa sekali. Tetapi soalan yang satu lagi kita mau tanya, apa mungkin berlaku dengan setan? Dan dikatakan di dalam buku Wahyu bahwa setan dan pengikut-pengikutnya akan dihapuskan untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya Wahyu pasal 2 ayat 10 katakan, jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bahwa di kota itu tidak akan masuk ke dalamnya
sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Seperti yang saya katakan tadi, banyak perkara yang kita tidak pahami dalam firman Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang dinyatakan ataupun segala sesuatu yang kita perlu tahu tentang keselamatan, segalanya sudah dinyatakan dalam firman Tuhan. Itulah sebabnya hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Dalam buku yang bertajuk True Education mengatakan, firman adalah salah satu dari misteri yang paling mendalam. Kita tidak boleh memahaminya sepenuhnya, tetapi kita boleh percaya sebagaimana ia dinyatakan oleh Alkitab. Sekiranya mungkin kita memiliki segala pengertian tentang Allah dan firman-Nya, maka tidak ada lagi penemuan kebenaran, pengetahuan maupun kemajuan pemikiran. Keagungan Allah terhenti dan manusia akan berhenti untuk maju. Tapi syukurlah ia tidak demikian. Keajaiban Tuhan, keagungan Tuhan tidak pernah akan dapat dipahami oleh manusia. Itulah sebabnya untuk selama-lamanya kita akan mengagumi keagungan Tuhan itu, walaupun nanti kita berada di tempat ataupun dunia yang baru. Cabaran untuk kita hari ini, sahabat-sahabat semua, surga adalah tempat yang nyata. Kita dipanggil untuk setia sampai akhir waktu. Dan pastikanlah nama kita tertulis di dalam kehidupan ataupun buku kehidupan. Apakah kita mau menjadi sebahagian daripada warga surga nanti? Amin, sahabat-sahabat semua. Dan pada waktu ini kita akan berdoa khusus untuk semua kamu. Tapi pada waktu ini saya juga ingin menjemput keluarga Saudara Jenir bersama-sama dengan saya ada Hiti, Keruhang Dau Panjolita, Aneko, sama-sama takut hitam kita akan berdoa bersama-sama bahwa kita mengetahui keluarga ini telah mengalami peristiwa yang menyedihkan. Dan sebagai anggota gereja yang juga kepalanya adalah Yesus Kristus, kita merasai kesedihan yang berlaku. Kita juga turut merasakan kehilangan anak mereka, dan kita juga merasai tangisan yang terjadi dalam rumah ini. Tetapi sebagai tubuh Kristus yang besar, yang adalah kepalanya ialah Yesus, gereja kita mahu mendoakan terus untuk kekuatan keluarga ini. Dan semoga Tuhan akan mengurapi setiap satu. Mentad pede tapi najinir Perhang dong, tanganak dong. Kumana lagi kedo di tanganak di anak kamu banyak. Saudara-saudara yang lain, mari kita sama-sama mendoakan. Begitu juga dengan kamu. Sekiranya terdapat di antara kamu yang mempunyai pergolakan dalam kehidupan, mempunyai masalah pribadi, mempunyai cabaran-cabaran yang mana kita tidak mampu melihat penyelesaiannya pada hari esok, lusa, dan seterusnya. Tuhan Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah juga kepada Yesus. Mungkin di tempat ini kita mengalami penderitaan,
Di dunia ini sementara kita mengalami perpisahan, di tempat ini kita mengalami tangisan. Tempat ini, di dunia ini akan terjadi kematian. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jika ada kematian, maka ada kebangkitan. Jika ada tangisan, maka ada tawanya nanti. Jika ada duka cita, akan ada sukacita. Dan ya, sahabat-sahabat semua, jika ada bumi yang lama ini, akan ada dunia atau bumi yang baru. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada saat ini khusus untuk keluarga saudara Cenir dan Puan Julita, kami turut merasai perpisahan yang telah terjadi dalam keluarga mereka. Dan pada waktu ini mereka harus menerima suatu hakikat bahwa anak mereka, Mekli, tidak lagi dapat bersama-sama dengan mereka dalam kehidupan ini karena sudah dilihatkan. Tetapi ya Tuhan, kami mengingati jaminan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Walaupun mungkin banyak perkara yang berlaku di masa lalu, walaupun kehidupan pada masa lalu menodai hati tanggapan kami semua, tetapi ya Tuhan, hanya Engkaulah yang mengetahui segala-galanya. Saya sebagai pelayan Injil di tempat ini, bersama-sama dengan keluarga ini, mohon kepada Tuhan sekali lagi, berkat khusus istimewa dari surga dicurahkan kepada keluarga ini, rumah tangga ini, diberikan kekuatan, diberikan dorongan, dan diberikan pengharapan suatu hari nanti dengan keadilan dan kasih sayang Tuhan kepada keluarga ini dan kepada anak mereka akan bertemu semua untuk hidup sampai selama-lamanya. Begitu juga dengan semua kami di sini. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kembali lagi kami dapat menyembah Tuhan di tempat ini. Masing-masing kami Tuhan mengenali secara individu, secara pribadi, cabaran-cabaran kami masing-masing. Ya Tuhan, dengarlah rayuan, dengarlah keluhan hati kami masing-masing. Biarlah janji Tuhan digenapi dalam hati kami, dan uratilah kami semua dengan Roh Kudus, supaya kami dapat melihat rencana Tuhan dalam hidup kami satu persatu. Terima kasih atas segalanya ya Tuhan, Engkau sudah memberikan segala keperluan kami. Puji, syukur, dan kami tinggikan nama Tuhan. Inilah doa kami. Biarlah Tuhan berikan segala sesuatu yang melebihi daripada sangkaan kami. Dan biarlah semuanya ini akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan di dalam jemaat melalui Yesus Kristus yang menjadi juru selamat untuk kami semua sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati keluarga Adapoyo. Silakan duduk dan kita serahkan